Di episode kedua ini kita masih akan membahas kiprah para Khalifah Utsmani dalam menjaga tanah suci Al-Quds di tengah berbagai konspirasi Yahudi untuk mendudukinya. Pada saat itu, para Sultan Utsmani menolak tawaran uang yang menggiurkan dari orang-orang Yahudi untuk membeli Palestina. Meski situasi Daulah Utsmani sedang buruk, pada tahun 1887, Pasha Rauf, gubernur Yerusalem, mengeluarkan perintah untuk mengambil paspor setiap orang Yahudi yang memasuki Palestina. Kemudian, memberi mereka paspor sementara berwarna merah, memberikan pengawasan, pembatasan masa tinggal selama 31 hari, dan menarik biaya masuk sejumlah 50 pon di masa itu. Sultan juga mengeluarkan perintah untuk menulis agama Yahudi di paspor untuk memudahkan dalam pengawasan dan pemantauan. Sultan mengeluarkan perintah untuk melarang penjualan tanah negara di Palestina dengan alasan apapun. Setelah itu, Sultan memerintahkan untuk mencegah hak kepemilikan orang Yahudi di Palestina walaupun mereka berstatus sebagai warga negara. Sultan membeli banyak tanah dengan harta pribadinya ketika ia mendengar orang-orang Yahudi akan membeli tanah di sana dengan harga 3 kali lipat. Atas perintah Sultan, Gubernur Yerusalem memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek ekonomi, menangani kemiskinan, melaksanakan proyek pertanian, dan mengurangi pajak tanah untuk meminimalisir infiltrasi Yahudi. Beberapa kali pejabat negara diganti karena kolusi dan terlibat dalam aneksasi wilayah serta bekerja sama dengan imigran asing, terutama Yahudi. Daulah mulai memantau dan memerangi berbagai propaganda ideologis, separatis, dan sektarian. Daulah Utsmani juga mempersiapkan negara untuk siap berperang melawan Zionisme dan Freemasonry, memburu perkumpulan rahasia federalis Yahudi dan para pengkhianat dari Arab dan Turki, serta berupaya mempersatukan umat Islam di hadapan kekuatan Barat. Daulah juga berupaya untuk menyulut perang yang meluas antara negara-negara Eropa guna menghancurkan diri mereka sendiri, juga menjauhkan Daulah Utsmaniyah dari perang sehingga Daulah bisa mengambil jeda waktu untuk bernafas dan memperbarui pemuda-pemudanya. Secara singkat, inilah sikap para khalifah kaum muslimin sebagai penguasa dan sikap Daulah terkait pendirian entitas Yahudi. Terlihat jelas bahwa semua undang-undang ini adalah untuk mencegah berdirinya entitas Yahudi yang bekerja sama dengan negara-negara Barat. Yahudi juga menghasut dan menimbulkan keraguan terhadap para pejabat daulah yang ikhlas. Mereka bahkan mencoba untuk menyingkirkan Sultan Abdul Hamid II karena penolakan beliau untuk bertemu dengan Herzl, juga penentangannya atas penyerahan Palestina. Terlepas dari godaan berupa pembayaran sebagian utang Daulah Utsmaniyah, dukungan mereka dalam membangun armada Utsmaniyah yang kuat, ditambah sejumlah suap yang besar terhadap Sultan, pada akhirnya mereka berhasil menyingkirkan dan mengasingkan Sultan, lalu menyusupkan orang-orang Yahudi ke Palestina dengan konspirasi besar. Kemudian, Daulah semakin melemah, khususnya dari sisi internal, dan dengan berbagai konspirasi Barat, Daulah terpaksa ikut dalam Perang Dunia Pertama yang berakhir dengan kekalahan, sehingga memaksanya untuk melepaskan seluruh wilayahnya kecuali Turki. Tak lama setelah itu, Kekhilafan Utsmani pun dihapuskan. Sejak saat itu pula, pintu masuk Yahudi ke tanah Palestina terbuka secara lebar. Sang pelindung telah tiada dan Palestina tercabik-cabik dari berbagai penjurunya. Sungguh, Palestina hingga saat ini masih merindukan pelindungnya yang memelihara dan berupaya siang dan malam untuk menjaga haknya. Maka semoga Allah menyegerakan pembebasannya.